Konflik Iran dan AS yang masih terus bergulir kembali menaikkan tensi kedua negara, meski pintu diplomasi kedua pihak kabarnya telah terbuka. Jika perundingan gagal membuahkan kesepakatan damai kedua pihak, maka kemungkinan besar serangan pertama akan dilancarkan Washington ke daratan Iran. Kondisi itu juga bisa mendorong militer Iran untuk bergerak cepat membalas serangan lawan. Tapi mampukah Teheran menyerang daratan AS? Simak selengkapnya dalam video berikut. Februari 2026 dibuka dengan kabar kedua pihak yang berseteru, Iran dan AS, siap melakukan diplomasi di meja perundingan. Dengan menggandeng negara-negara Arab, keduanya akan melakukan negosiasi di Istanbul, Turkiye pada Jumat 6 Februari 2026. Namun negosiasi di meja perundingan belum tentu menghasilkan kesepakatan. Dengan demikian, potensi perang antara kedua negara tentu masih ada. Menyusul kabar perundingan terbaru, Presiden AS Donald Trump baru saja mengeluarkan peringatan keras pada Senin 2 Februari 2026. Media Le Monde mengungkap, Trump mewanti-wanti Iran hal buruk akan terjadi jika Teheran gagal mencapai kesepakatan dengan Washington. Pernyataan itu pun mengisyaratkan AS kemungkinan besar akan menyerang Iran lebih dulu. Well, I can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger. And they'll be there soon, and I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen, but I mean, if I knew, I wouldn't be able to. I wouldn't tell you. I'd be very foolish if I would tell you. But right now, we're talking to them. We're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And if we can't, probably bad things would happen. Banyak pertanyaan bermunculan, bisakah Iran menyerang daratan AS? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, perlu diketahui bahwa jarak antara Iran dan daratan utama AS lebih dari 10.000 km. Secara teknis, ini adalah tantangan yang hampir mustahil bagi militer Teheran untuk menerjang samudra luas. Iran memang punya gudang rudal terbesar di Timur Tengah, tapi mereka tak memiliki rudal balistik antar benua untuk menjangkau jarak sejauh itu. WION News menyebut, rudal balistik antar benua sangat dibutuhkan untuk mencapai target di benua Amerika. Ditambah, Iran belum punya teknologi re-entry vehicle yang mampu mengangkut hulu ledak melintasi benua dan menembus perisai pertahanan berlapis milik Washington. Jadi, jawaban secara teknis, Iran tidak mampu menembus daratan AS. Jika serangan rudal langsung adalah hal mustahil, para ahli berpikir mungkin Teheran bisa menggunakan metode asimetris. Dalam laporan WION News, Iran mengeklaim rudal-rudalnya mampu menghindari radar AS dan menenggelamkan kapal induk USS Abraham Lincoln. Rudal jarak jauhnya dapat memaksa baja raksasa itu mundur dari kawasan. Rudal jelajah Abu Mahdi disebut-sebut punya jangkauan 700 hingga 1.000 km dan bisa menghindari deteksi radar yang terpasang di kapal induk. Salah satu kartu as Iran adalah kemampuan rudal yang mampu terbang rendah. Hal ini memungkinkan rudal bersembunyi di bawah kapal dan menyerang tepat di titik koordinat armada raksasa itu. Didukung geografi Selat Hormuz yang sempit, Teheran bisa meluncurkan serangan dari pangkalan pesisir yang tersembunyi. Namun menenggelamkan kapal induk AS tak semudah membalikkan telapak tangan. Masih dalam sumber yang sama, USS Abraham Lincoln disebut punya pelindung utama, yakni kapal perusak yang dilengkapi sistem pertahanan Aegis. Sistem ini mampu melacak lebih dari 100 target bersamaan, dan ancaman yang datang dari jarak ratusan kilometer sekalipun bisa hancur oleh rudal pencegat SM-6.
Belum lagi, lapisan pertahanan yang terdiri dari jet-jet tempur hingga sistem pertahanan THAAD mampu menjatuhkan ancaman dari luar atmosfer. Sebaliknya, menurut laporan WION News, militer AS justru bisa menyerang beberapa lokasi strategis di Iran. Pertama, pangkalan udara Eagle 44 yang merupakan kekuatan udara bawah tanah yang tersembunyi jauh dalam pegunungan. Kedua, terowongan baru dalam kompleks Natanz yang terletak di pegunungan Zagros. Adapun situs peluncuran balistik, pangkalan rudal Korgo di Provinsi Hormozgan dan Ziras, kota rudal, yang menyimpan sejumlah besar proyektil dan drone. Tak luput dari pandangan AS, kompleks militer Parchin, gudang peralatan sensitif seperti bahan peledak. Terakhir ada bunker rudal di pesisir pantai Teluk Persia, silo rudal Tabriz di utara Iran, dan pangkalan Kenneth Canyon, depot lembah tersembunyi yang menyimpan cadangan peluncur rudal bergerak. Di ambang kebuntuan ini, Teheran dihadapkan pada pilihan yang sulit, melunak di meja perundingan atau menyaksikan aset mereka hancur tanpa memberikan balasan setimpal ke daratan Amerika. Kini, baik perdamaian ataupun kehancuran hanya ada di tangan Washington. Pantau terus perkembangan konflik ini hanya di YouTube Kompas.com.